Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, setelah kita membahas tentang walimah ya, maka ada kaitan dengan walimah, yaitu adab bertamu dan menyambut tamu. Karena orang yang hadir itu sebagai tamu, dan orang yang memiliki, yang mengundang adalah orang yang menerima tamu. Sehingga dalam hari ini pembahasan tentang adab-adab tamu dan adab-adab orang yang menyambut tamu itu bagaimana. Orang adab yang bertamu dan adab yang ditamui ya. Ini penting. Jadi ini umum, mau itu acara atau bukan acara, acara atau bukan acara ya. Dan termasuk daripada tanda-tanda kewajiban, tanda-tanda orang yang beriman adalah memuliakan tamu. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Arti memuliakan di sini yaitu dengan menemaninya, menyambutnya, kemudian memasang wajah ceria, menyuguhkan yang ada. Termasuk makruh memaksakan menghadirkan yang tidak ada, itu makruh. Ya. Istilahnya, kenapa Ustaz kok makruh padahal kita pengen memuliakan? Kalau memuliakan sewajarnya. Kenapa? Kalau orang itu memaksa diri menghadirkan yang tidak ada, nanti kalau besok datang lagi dia akan gerutu. Duh, tamu lagi, tamu lagi. Anggap kalau setiap hari 2 tamu, tiap hari 2 tamu, bisa jadi gerutu dia. Kenapa? Karena dia terlalu memuliakan. Padahal di dalam hadis sendiri Nabi melarang kita untuk takalluf. Takalluf ini apa? Memaksakan diri membeli untuk menjamu tamu. Itu tidak baik. Kecuali kalau mungkin tamu jauh, tamu yang istimewa, silahkan. Tapi untuk yang keseharian ya apa yang ada di rumah, mungkin air teh apa minimal. Sehingga jangan sampai gara-gara Anda terlalu memperhatikan akhirnya bosan. Kalau sudah bosan akhirnya gak seneng tamu, ini yang dilarang. Jadi bukan dilarang kita itu memuliakan berlebihan, tidak. Yang dilarang itu imbasnya. Apa imbasnya? Nanti gak seneng tamu. Apalagi yang menyediakan istri misalnya. Waduh, baru kemarin masak lagi. Mungkin gak terucap, tapi di hati dongkol. Nah ini gak baik. Padahal tamu itu ketika dia datang membawa rahmat, pas dia pulang, dosa-dosa orang yang ada di rumah itu hilang juga dengan keluarnya tamu. Ini faedah tamu di situ. Karena itulah harus gembira
ketika orang itu ditamui, ya. Dan bertamu sendiri kalau memang lillah, maka dia termasuk orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang mendapat pahala. Kenapa disebutkan dalam hadis man zara akhan fillah, man zara akhan fillah sabahan ghafarallah istaghfar malaika hatta tusbih. Barang siapa yang dia menziarahi saudaranya sesama muslim karena Allah. Apa karena Allah itu? Ziarah karena silaturahim, ziarah karena bertanya ilmu, ziarah karena pengen musyawarah, ziarah ada alasan, ini hanya lillah. Kalau cuman ngobrol mau bahas yang gak perlu, gak termasuk daripada hal tersebut. Artinya dia ada niat untuk kebaikan, untuk menuju itu. Maka di sini Allah ampuni dosanya sampai besoknya. Ini orang yang berziarah, mengunjungi, saling mengunjungi. Sehingga dalam hal ini disebutkan min adabil dhaif, termasuk adab tamu, ya. Allah yakhruj illa bi nisa'il manzil. Jangan dia ini keluar rumah, pulang kecuali dengan izin yang punya rumah. Jangan bertamu, ya, tahu-tahu yang punya rumah masuk rumah dia hilang langsung. Ini enggak beradab. Adabnya jangan kita keluar kecuali dengan seizin sahibul manzil. Ya. Kemudian wala yajlis fi muqabalati hujratin nisa. Jangan dia duduk menghadap ke arah kamar khusus perempuan. Ini adab, ya. Di duduknya itu usahakan jangan ke arah yang di situ tertutup, harusnya tertutup. Contoh apa? Tempat kamar khusus perempuan, itu jangan menghadap situ dia, arah ke lain. Atau dia ngarah ke tirai yang tembus ke dalam rumah, jangan. So kalau kesingkap dia akan tahu isi rumah, ini nggak baik. Ya, ini adabnya. Karena itulah orang kalau bertamu itu, ini pintu nih, itu dia berdirinya bukan di depan sini, tapi sebelah sini. Kenapa? Khawatir pas kebuka dia bisa tahu isi rumah, sementara itu auratnya yang punya rumah. Jadi isi rumah itu aurat yang punya rumah. Karena itulah tidak boleh masuk rumah orang nyelonong, haram. Kalau dia gak senang gak boleh. Kenapa? Karena itulah ada istilah ruang tamu. Ruang tamu ini memang batas tamu di situ. Kalau tidak diizinkan nggak boleh dia masuk sampai ke dalam. Kenapa? Karena ada namanya ruang privasi. Apa ruang privasi itu? Yaitu ruang yang di situ bukan kamar tamu, bukan ruang tamu. Itu privasi sudah. Bahkan untuk tamu pun, kalau dia tidak diizinkan masuk, nggak boleh masuk ke ruang tamu. Sehingga dalam hal ini adabnya itu izin dulu. Nah, kalau sudah diizinkan silakan masuk. Kecuali kalau memang istilahnya tidak ada yang ini sudah saudara dekat dan tidak ada mahram, tidak ada yang bukan mahram di situ. Contoh, ya, saya ke rumah adik saya, laki-laki, sendirian dia single. Maka saya masuk situ, ya, karena kita sudah akrab saudara, ya apa? Itu tanpa Assalamualaikum, tanpa diizinkan tidak apa-apa. Sudah menjadi maklum lah. Beda kalau dia punya istri, nggak boleh. Nggak boleh saya nyelonong. Kenapa? Ada yang nggak mahram di situ. Iparnya. Khawatir dia pas nggak pakai jilbab kayak apa. Atau dia belum siap bagaimana. Ini adab. Sehingga dalam hal ini, walaupun ini kan rumah adik saya, iya, tapi dia di situ ada istrinya. Harus tahu adab. Adabnya jangan masuk langsung. Tapi nunggu salam, tunggu dulu. Bahkan ada aslinya, ya, bagus kalau aturan ketuk, ya, tunggu 2 menit itu bagus. Kenapa? Karena kalau perempuan dia siap-siap dulu.
Nggak mungkin, mungkin dia di rumah dasteran saja. Sehingga dia perlu pakai kaos kaki, pakai jilbab dulu. Jangan betul, assalamualaikum, betul terus. Ini repot. Karena nggak bisa perempuan itu langsung keluar. Dia perlu berpakaian yang rapat dulu. Baru dia buka pintu. Ini ada, kalau nggak ngerti repot. Ya. Sehingga penting di dalam memahami ada bertamu di situ. Termasuk juga jika di ruang tamu tadi satirnya belum tertutup, ya kita nggak boleh nginceng itu, ngintip itu nggak boleh, karena itu ruang privasi. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang dia melihat isi rumah orang lewat jendela, kata Nabi, colok matanya, tidak apa-apa. Jadi colok matanya tidak apa-apa. Itu maksudnya dilarang, ya, dilarang. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wa alla yukthirun nadhra ila al-mawdi' alladhi yakhruju minhu ta'am. Adabnya tamu itu jangan sering melihat ke arah yang di situ keluar suguhan. Ini kapan nih datang nih? Ngelirik situ terus. Di tamu yang punya rumah gak enak. Ngelirik kenapa? Nggak nunggu, nggak ada yang keluar itu artinya. Nggak baik. Ya, nggak baik. Sehingga dalam hal ini bertamu itu bukan dengan tujuan untuk makan, bukan. Sehingga intinya tamu itu inilah yang penting untuk diketahui oleh yang ditamui. Tujuan dia bertamu itu untuk nemui yang punya rumah, bukan suguhannya. Kadang ada orang, yang penting suguhan, tinggal tidak apa-apa. Lah, nggak baik. Anunya orang yang ditamui, temui. Dia harus Anda hargai. Temui dia. Jangan, ya silahkan, saya tinggal dulu ya, setengah jam ditinggal. Karena tujuan dia bukan makan. Tujuan dia ketemu Anda. Jangan Anda kasih suguhin lengkap, sudah kasih macam-macam. Saya tinggal dulu, setengah jam ditinggal. Jangan, ini namanya nggak menghormati tamu. Menghormati tamu itu istilahnya, tamu itu pengen dengan Anda. Walaupun kasih air putih, dia tidak masalah. Karena tujuannya bukan suguhan. Tujuannya bukan suguhan. Nah, itu adabnya. Terus kemudian dikatakan wa an yubadira ila muwafaqatil mudhif fi umur. Dan adabnya tamu itu dia bersegera menuruti permintaan yang sahibul bait di dalam beberapa perkara. Pertama, akul ta'am. Kalau sudah dibilang silahkan, itu langsung, jangan saya nanti kalau langsung dikira kelaparan lagi, gengsi dong. Ditunggu sampai 6 kali, monggo terus, itu makruh. Ya, kita disuruh dulu baru ngambil, itu makruh. Apalagi sudah disuguhin, kenapa gak diambil? Nunggu izin dulu. Ini sudah ditaruh izin dulu namanya. Bahkan para habaib itu gak seneng kalau mereka ditamui terus nunggu mereka. Ayo ambil, minum, itu gak seneng. Karena yang disuguhin itulah yang diminum. Ngapain disuguhin kalau gak diminum? Dan sifat yang gak baik, belum halal, di depannya belum halal. Kalau sudah di depan Anda, itu disuguhin untuk Anda. Sehingga jangan memaksa yang punya rumah, ayo silahkan, itu nggak baik. Ya. Tapi tadi ya, makanan yang ada di meja tamu, minuman, makanan, kue-kue ya, itu ibahah ngarannya. Bukan sodako. Maksudnya apa? Maksudnya ibahah di sini, selama Anda masih di ruang tamu, silahkan makan sepuasnya. Sampai habis pun setoples tidak apa-apa. Tapi bawa pulang jangan.
Kalau sodako itu udah bawa pulang ngarannya. Ini bukan sodako, ini ibah. Kecuali kalau yang punya rumah bawa ke kresek ini nih, ambil silahkan, tidak apa-apa. Ini enggak, saya kenyang. Ini siap bungkusan saja, nah silahkan diisi. Ini repot lagi nih Pak. Ya, sama kayak model prasmanan. Anda diundang nih, prasmanan. Itu ibahah akadnya. Ibah itu apa? Selama Anda di situ silahkan makan yang mana yang Anda mau. Bukan sodakoh ya. Kalau sodakoh, siap kresek saya. Sate ngambil, ini ngambil. Wah, hebat betul seperti itu. Haram jadinya. Karena itu bukan sodakoh, itu ibahah. Selama Anda di situ silahkan. Silahkan. Nah itu yang dimaksud ibahah. Sama dengan yang disuguhkan di ruang tamu itu. Ya. Sehingga dalam urusan makan, itu hendaknya kita langsung bersegera. Jangan nunggu dipaksa. Itu makruh. Ya. Kemudian wala ya'tadir bisyaba'in. Jangan beralasan kenyang. Sudah suguhin, maaf saya kenyang, makruh. Ya, disuruh siapin sudah, maaf saya kenyang, itu makruh. Sama juga waktu makan siang, ya atau waktu makan lah, masih tanya, Pak sampean makan ya, nggak usah tanyain, suguhkan aja. Kalau dimakan pasti bilang, udah nggak usah, pasti ngomong nggak usah, kamu gitu, oh iya nggak apa-apa, silahkan, nggak mungkin lah tamu gitu kan. Pasti bilang nggak usah, nanti gampang aja. Artinya, kalau memang Anda niat nyuguhin makanan, gak usah tanya. Kalau niat, ya. Kalau memang nggak ada, ya kasih kue, terserah. Nah, tapi kalau niat, gak usah tanyain dulu. Sampai makan di sini ya, nggak perlu. Suguhin aja. Urusan nanti dia makan banyak, makan dikit, itu urusan dia. Terus kemudian, ya, jadi tadi ya, termasuk kurang beradab kalau dia beralasan sudah kenyang sementara makan sudah disajikan. Disajikan ya. Beda kalau belum, tidak usah, sudah kenyang. Silahkan. Belum ditawari sudah bilang nggak usah, air putih aja, sumpah ada apa-apa. Ini kalau sudah disediakan baru bilang kenyang ya. Ambil walaupun sedikit. Kenapa? Menghormati yang punya rumah. Bahkan ya, kalau seumpama seseorang itu puasa sunnah dan ketika dia bertamu itu yang punya rumah sudah mempersiapkan khusus untuk dia ya, khusus ya, sunnah membatalkan puasanya kalau puasa sunnah. Beda kalau dia suguhkan bukan cuma untuk Anda. Contoh acara kan bukan cuma untuk Anda, yang lain juga makan, walaupun Anda puasa pun gak masalah, maka tidak apa-apa kita lanjut puasa. Tapi kalau kita bertamu, dia sudah nyembelih ayam mulai pagi, jadi disiapkan, makruh kita, maaf saya sedang puasa nih, batalkan. Puasa sunnah, bukan qadha ya. Puasa sunnah. Untuk apa? Menghargai yang sudah bersusah payah menyediakannya. Ya, seperti itu. Atau boleh juga seumpama Anda bawa orang, Anda bawa murid, Anda nggak makan tapi murid yang makan, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Kemudian wa alla yas'al sahibal manzil an syai'in min dari. Adab tamu itu jangan meminta atau bertanya, meminta kepada tuan rumah akan sesuatu di rumahnya. Ada ini kah? Cari yang nggak ada. Ada martabak kah? Oh iya, nanti carikan dulu. Ada ini kah? Ya, cari terus, ini repot, ini tamu pesan macam-macam nih. Ini totalan ke belakang totalannya. Ya berarti ini makruh. Apa yang dihadirkan ke makan. Yang nggak ada jangan dicari. Sehingga ada istilah kulil mawjud wala tas'al 'anil mafqud. Makan yang ada, jangan tanya yang nggak ada. Makan yang ada, jangan tanya yang nggak ada.
kecuali mungkin pelengkapnya. Disuguhin bakso seumpama nggak ada pentolnya, tanya, ini pentolnya ada gak? Kan pelengkapnya kan, masa bakso cuma mie aja kan repot, Pak. Nah, seperti contoh-contoh. Kalau tanya sambal, ya nggak perlu tanya sambal lah. Ya, istilahnya nggak apa-apa, karena pelengkapnya. Kalau cuma air dok kan bukan bakso namanya. Nah, kemudian siwal kiblah, kecuali boleh Anda tanya kiblat. Mana arah kiblat? Nggak apa-apa. Wa maudhi'u qada'il hajah, atau tempat buang hajat di mana, nggak apa-apa. Kalau tanya yang lain tentang rumahnya, mana ini, mana ini, nggak, ya usah. Ya, adabnya nggak usah banyak tanya tentang apa yang di rumah situ. Kemudian wala yukhalif idza ajlasu fi makanin wa akramu bihi. Jangan menentang ya sahibul bait yang punya rumah. Kalau dia disuruh duduk di sini, enggak, saya mau di sini aja, jangan. Enggak di sini, enggak, saya mau di sini aja, jangan. Itu memang dia sudah ngatur gitu. Nah, mungkin bisa jadi karena apa, contoh seumpama ya, tidak didudukkan pas dengan tirai, ngadepnya nggak ke tirai, ke sana aja, diarahkan ke situ. Atau dulunya jangan deket tirai karena ini lewatnya orang, itu memang dia sudah ngarahkan ke situ. Atau jangan di sini, ini pintu kamar, nah, itu sudah ada alasan. Sama kayak acara suruh duduk di sini, jangan pindah-pindah lagi ya. Nah, kemudian wala yamtani min ghusli yadayhi, dan dia jangan menolak ketika disuruh cuci tangan. Cuci tangan ketika mau makan, cuci tangan. Nah, biasanya itu ditawarkan gini, itu jangan nolak. Ketika Sahibul Bait itu mau menyiramkan tangannya, itu jangan nolak, afdolnya. Kemudian yusannu lidhaif, disunahkan untuk tamu mendoakan orang yang ditamui, itu Sahibul Bait, dengan doa Rasulullah SAW. Itu habis makan mendoakan, akala ta'amakumul abror, wassalamualaikumul malaikatullah al-akhyar, wa dzakarullah fi man iddah. Jadi ini agak panjang ya, sunnah ini doa minimal dengan 2 kalimat itu cukup, yaitu akala ta'amakumul abror, semoga orang-orang soleh yang memakan makanan Anda. Artinya semoga tamu-tamu Anda ini kebanyakan orang soleh. Itu doa Nabi itu. Kalau Nabi itu habis dijamu, beliau doakan itu. Wassalat alaikum, dan semoga para malaikat bersolat kepada kalian. Wa dzakarakumullah fiman indah, dan semoga Allah menyebut kalian pada malaikat-malaikat yang di sisi Allah. Wa aftara indakumus shaimun, dan semoga banyak orang puasa yang berbuka pada kalian. Tanda pahalanya banyak, didoakan. Nah, itu doa Nabi SAW. Bahkan dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, La ta'kul illa ta'ama taqi, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka berhati-hati dalam kerjanya, berhati-hati di dalam najis, berhati-hati di dalam masaknya, berhati-hati di dalam menyuguhkan. Ada doa yang diselipkan. Sehingga Nabi mengatakan, La ta'kul illa ta'amat taqi. Jangan engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Ini zaman sekarang sudah jarang amalkan itu. Ya. Lanjutannya, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makanan engkau kecuali yang bertakwa. Artinya di sini ya, usahakan yang engkau hidangkan makanan itu orang bertakwa.
karena akan menguatkan dia dalam ibadah dan itu pahalanya kembali kepada engkau. Tapi kalau engkau menyediakan makan untuk orang yang ahli maksiat, tambah kuat maksiat dia karena suguhan Anda, kena dosa juga kita. Itu faedah di hadis itu. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini Nabi mendoakan, semoga yang memakan makanan engkau nantinya orang-orang baik saja. Allah berurut. Allah makhluf ala badini. Ya Allah gantilah, berilah ganti untuk ala bazilihi, orang-orang yang mengorbankan hartanya. Didoakan Nabi, ganti buat ganti. Wahanni akili, dan senangkanlah orang-orang yang memakannya. Watorhil barokah fihi, dan berikanlah keberkahan di dalam makanan itu. Ini doa Nabi SAW ketika seorang tamu itu selesai dijamu. Ya. Wa min adabil mudhif, di antara adabnya orang yang ditamui, sahibul bait, an yusyai al-dhaif, mengantarkan tamu, inda khuruji, ketika dia keluar rumah, ila babidar, sampai pintu rumah. Artinya jangan masuk dulu sebelum tamu itu berlalu. Jangan ya keluar untuk tutup pintu, gak baik. Tunggu dulu sampai tamunya itu beres, baru. Jadi itu adab yang jarang diamalkan orang. Jadi adabnya itu kita nemenin tamu sampai dia keluar. Kita keluar juga. Mungkin dia nyalakan motor, manasin motor, berangkat, iya balik, baru kita masuk. Jangan dia keluar ya tutup pintu selesai. Arah temenin dia sampai di luar, itu adab. Karena sebagian orang, ini kenapa ini yang ngikutin saya ini? Gue ngikutin, sunnahnya seperti itu. Sunnahnya itu ngikutin orang yang bertamu tadi itu sampai keluar. Ya. Liqauli SAW, dengan dasar sabda Rasulullah SAW, inna minas sunnah an yakhrujar rajul ma'udhaifi. Sesungguhnya termasuk sunnah, ini sabda Nabi, adalah seseorang laki-laki ya keluar bersama tamunya sampai pintu rumahnya. Nah, ini termasuk sunnah ya. Ini adab bertamu. Di antara yang disebutkan kitab lain, waktu. Jadi tamu itu harus tahu waktunya bertamu kapan. Jangan jam 12 malam bertamu. Ya, ini bukan bertamu itu. Namanya ada alarm, ini bahaya biasanya. Ya, entah ada masalah apa itu. Nah, atau jangan di waktu ibadah. Maghrib dan Isya, antara di Isya itu waktu ibadah. Makruh bertamu di waktu itu. Ya, makruh bertamu di waktu itu. Kenapa? Itu waktu ibadah. Atau waktu istirahat, itu siang, ya mulai duhur sampai asar. Walaupun orangnya nggak istirahat, kan Isya itu nggak harus tidur. Isya itu tidak harus tidur. Itu waktu orang istirahat, maka jangan bertamu di waktu itu. Kenapa? Karena tadi ini waktunya orang istirahat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Waktu-waktu itu penting. Biasanya waktu bertamu itu pagi ya, habis waktu-waktu duha itu, atau sumbama sore ya, itu waktu-waktu yang bertamu. Dan kemudian tamu itu jangan berlama-lama. Kalau memang dia ada hajat, sampaikan hajatnya ya, selesai. Kenapa demikian? Karena ada kalanya yang ditamu itu punya kegiatan lain atau hajat lain yang dia sudah diatur itu waktunya. Nah, kemudian selesai kita membahas masalah adab tamu, maka biasanya tamu itu rata-rata ya makan minum. Maka di sini disebutkan adab-adab makan minum. Ya, adab makan minum ini lebih umum, artinya nggak harus tamu. Termasuk adab tamu ketika disuguhin, kalau sama air itu usahakan habis. Khususnya yang
bergelas itu usahakan habis. Sebab kalau nggak habis, nggak ada yang minum bekas Anda. Kecuali Anda kiai besar, nggak apa-apa. Rebutan orang. Kalau nggak, habiskan. Kadang-kadang orang, udah Ustaz, kalau saya habiskan dikira saya haus Ustaz. Saya nggak mau, gengsi saya dikira haus. Loh, justru sunnahnya menghabiskan. Kalau memang Anda nggak habis, cuman kayak gelas ini, bawa pulang. Jangan sampai terbuang percuma. Ini kadang-kadang segelas ya, gini begitu, taruh lagi. Siapa yang menghabiskan? Pasti dibuang. Nggak ada yang mau minum bekas Anda. Kecuali Anda bawa. Bawa aja sudah. Afdolnya seperti itu. Ya. Ini Anda biasanya tuh kalau sudah dekat hari raya dijual yang ukuran kecil itu mini. Itu insya Allah walaupun nggak haus habis saja. Itu lebih utama. Melihat orang sekarang banyak tabdir. Banyak mubadir orang sekarang. Karena itulah dicabut keberkahan. Karena dia nggak menghargai rizki. Ketika tidak menghargai rizki, pasti keberkahan dicabut. Apa ciri-ciri berkah dicabut? Sering kekurangan. Sering kekurangan. Wah, kurang, sumpah. Kenapa? Karena dia nggak menghargai rizki. Jadi kalau Anda pengen rezeki Anda itu konsisten, banyak terus, maka hargai rezeki Allah. Jangan ada makanan yang terbuang, tersisa, jangan. Kalau memang Anda nggak bisa, dapat, ya dapat. Nggak bisa habis, nggak ada yang mau. Langsung bagikan. Banyak kok saya main keliling cari pemulung pasti nerima semua. Pasti nerima. Apalagi diselipin amplop, apalagi terima lagi sudah. Nggak mungkin nolak, nggak mungkin. Jangan Anda simpen, tahu-tahu nggak kemakan juga. Ini takdir. Ya, hal yang sepele-sepele ini termasuk daripada pelancar rizki. Apa itu? Menghargai rezeki dari Allah. Hal yang sepele, tapi akan Allah muliakan Anda dengan lancarnya rezeki tadi. Sehingga tidak pernah sumpah, tidak pernah urusan rezeki. Kenapa? Memuliakan rezeki. Nah, kemudian apa saja adab-adab makan minum ini? Yang pertama, ghuslul qabla akal wa ba'dah. Termasuk sunnah membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan. Ya, sebelum makan itu sunnah basuh tangan. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-wudu qabla at-ta'am yanfil faqr. Wudu sebelum makan itu menghilangkan kefakiran. Arti wudu di sini adalah basuh tangan, bukan wudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah makan itu dalam keadaan bersuci. Artinya Anda nggak berhadas. Walaupun itu nggak harus wudu langsung, artinya tadi sudah sholat kan masih belum batal, ini cukup sudah, itu sudah masuk dalam hadis ini. Ya, tidak perlu ulang wudu, tidak perlu. Tapi yang pasti basuh tangan itu sudah pasti. Ya. Waba'dahu dan membasuh dan wudu setelah makan. Artinya basuh tangan setelah makan yang fil lamam bisa menghilangkan penyakit gila. Lam ini gila, bisa menghilangkan penyakit gila. Ya. Kemudian yang sunnah yang selanjutnya at-tasmiyah wa doa, membaca basmalah dan doa. Baca bismillah dan doa, ya. Doanya apa? Yaitu Allahumma barik macam itu. Walau min junub, walaupun orang junub. Kan bismillah itu termasuk ayat Quran. Tapi karena dia masuk kategori sunnah, kategori doa, maka tidak apa-apa membaca bismillah walaupun dia sedang junub atau sedang haid. Karena ini sunnah makan. Disebutkan di dalam hadis Nabi ketika menasihati seorang anak, kata Nabi, ya ulam samillah, wahai anak, samillah, ucapkan nama Allah, artinya bismillah. Wakul fima yalik, ya, dan makanlah yang dekat dengan engkau. Ya, wakul fima yalik, makanlah yang dekat. Artinya apa? Semua ini makanan. Jangan ngambil yang jauh, yang dekat aja.
Ini apa yang deket ini tempe, tahu, ini yang jauh ayam panggang, ini repot lagi Ustaz. Ya minta tolong itu ke sini. Nah, bukan dua. Sumpah lagi nggak makan habis kan. Ya, itu hadis ya. Wakul biyaminik, wakul bima yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dengan engkau. Yang dekat dengan engkau. Kemudian di dalam hadis ya Nabi SAW bersabda ya yang sesuai dengan hadis ini yaitu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini Masya Allah doa yang bukan hanya dibaca waktu makan. Tapi sebagian salaf itu membaca doa itu bahkan habis sholat. Kenapa? Karena artinya yang sangat-sangat tinggi. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada setiap yang engkau berikan kepada kami. Apa itu? Umur berkah, istri berkah, anak berkah, harta berkah, makanan berkah, ilmu berkah. Itu namanya berkah. Rozaktan itu gak cuma makan. Sehingga doa ini bukan cuma dibaca waktu makan sama para salaf, tapi setiap waktu. Lihat anaknya, Allah membarik fima rozaktan. Kan rezeki anak. Lihat harta, lihat ilmu, rozaktan, umur, rozaktan, semua rezeki. Kita minta keberkahan. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang diminta kepada Allah itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu sekiranya mengarahkan Anda kepada kebaikan. Umur berkah, umur yang penuh dengan ketaatan. Ilmu berkah, ilmu yang manfaat. Anak-anak berkah, anak yang patuh, yang taat, yang menyenangkan hati orang tua. Itu. Ilmu, sudah. Harta yang berkah, harta yang mengarahkan Anda tambah taat, bukan tambah maksiat. Itu harta berkah. Ini kita disuruh Allah melalui lisan Rasulullah SAW minta keberkahan. Ini Allah membarik lana. Ya. Kemudian di antara doanya waqimna khairal minhu. Berilah kami makanan yang lebih baik dari makanan ini. Artinya apa? Kok bilang lebih baik? Yaitu di surga. Minta makan yang lebih baik apa? Di surga. Wa qina adzabannar dan selamatkan kami dari adab neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini rizqan thayyiba, sebagai rezeki yang halal. La tabi'ata fi, yang tidak ada dosa di dalam makanan ini, wala hisab, dan tidak ada perhitungan nanti di akhirat. Disebutkan ada 3 makanan yang tidak dihitung, tidak dihisab. Tidak ada hitungannya di hari kiamat. Pertama, makanan berbuka. Yang berbuka itu tidak ada hisabnya di akhirat. Artinya, walaupun banyak pun tidak masalah. Tapi ya lihat nanti terawih masalahnya lemes banyak-banyak. Yang kedua, makanan sahur. Ya, yang ketiga, makan yang sepiring lebih dari yang bareng berjamaah. Makan berjamaah. Berjamaah ini ada 2 makna. Yaitu ada yang dalam hadis sebutkan aktsarul ta'am barakatan ma kasrat fihil aidi. Makanan yang paling banyak berkahnya yang banyak tangannya. Itu diamalkan itu sama para habaib. Itu kalau acara-acara pasti pakai nampan. 6 orang, 5 orang. Makan baru. Itu. Kenapa? Pakai hari ini. Maka sufil aidi. Ya, kalau di sini jarang kan saya lihat. Kalau dibangin rata-rata itu senampan 5, senampan 5. Bukan nggak ada piring, bukan. Ngamalkan hadis tadi. Ya, itu tidak dihisab, tidak ada hitungannya di akhirat. Ada yang mengartikan yang penting berkumpul, walaupun pakai piring, yang penting berkumpul. Ya, cuman yang muktamad yang pertama tadi. Ya, rebutan Ustaz. Ya, itu salah sendiri rebutan. Itu kan ada adabnya. Ada adabnya itu. Artinya apa? Kalau teman-temannya masih 2 suap, Anda jangan 4.
Yang lain 2 dia masih 4. Oh, ya. Santai dulu, santai. Nah, sebab kalau kalau kayak gitu kadang-kadang nggak pakai ngunyah dia. Leb 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 nggak pakai ngunyah. Kalau ngunyah dikit usap. Ya, adabnya seperti itu. Nah, kemudian faida nasi tasmiyah fi awali, kalau dia lupa baca bismillah di permulaan, ya kadang-kadang kenikmatan itu bikin lupa. Kenikmatan ini bikin lupa. Ya, pas lapar-laparnya lupa bismillah. Nah, ini maka bacalah bismillah awalahu wa akhirah. Kalau kita di awal lupa, di tengah-tengah baca bismillah awalahu wa akhirah. Wa akhirahu. Itu sunnah. Ya. Dengan dasar hadis Nabi SAW, idza akala ahadukum ta'ama. Jika saudara kalian memakan suatu makanan, faliyaqul, maka hendaknya dia membaca bismillah, bismillah. Tapi ada bismillah yang makruh. Baca bismillah makruh. Kapan itu? Ketika mengkonsumsi yang makruh. Ngerokok bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Makruh bismillahnya. Ya sudah double, ngerokoknya makruh, bismillahnya makruh juga. Gak usah bismillah, gak usah. Biar sunnah, usah bukan sunnah. Bahkan ada bismillah yang haram. Minum khamr bismillah. Parah juga. Bismillah dia dosa, bukan dapat pahala. Kenapa? Karena dia melakukan yang haram kok bismillah. Mau mencuri bismillahirrahmanirrahim, mencuri bismillah. Gak bisa, ya. Nah, ini penting. Atau makan apa? Yang bikin bau mulut tuh. Jengkol semua ya. Bawang mentah. Itu Nabi bersabda, "Man akala thauman aw basolan fala yakurbanna musallana." Yang makan bawang mentah putih atau merah, jangan dekat-dekat musola kami. Artinya hilangkan dulu aromanya. Ya. Ini untuk yang makan bawang. Nah, ngerokok, apalagi ngerokok. Ngerokok ini bukan cuma mulut. Sak bajunya aroma rokok. Nggak ganggu itu, ganggu. Dalam fikih disebut nggak boleh dia masuk ke perkumpulan kalau masih aroma rokok, harus semprot pakai minyak harum baru boleh. Itu pakai hadis itu dalilnya. Kemudian faidah nasya fi awali, dalam hadis kalau dia lupa di permulaan makan, maka hendaknya dia membaca bismillah ala awali wa akhirih. Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Rawi Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi. Insyaallah kita lanjutkan adab-adab makan dan minum untuk yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, kita ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ya. Assalamualaikum. Bismillah. Iya. Awalahu wa akhirah. Oh ya. Jadi bertamu itu lebih dari 3 tidak masalah. Yang bermasalah ini salam. Kalau sudah salam 3 kali tidak dijawab, maka pulang kata Nabi. Lu orangnya ada Ustaz, berarti orangnya nggak mau ditemuin, itu aja.
Nggak usah Anda gedor-gedor rumah sudah 3 sampai 5, nggak perlu. Kalau sudah 3, salam. Assalamualaikum, ketuk. Nunggu dulu. Oh iya, Assalamualaikum. Nunggu lagi. Assalamualaikum. Selesai pulang. Ya. Jangan ini mau ke samping aja. Siapa tahu di jendela bisa kebuka. Ini berarti tidak tahu diri. Kadang-kadang orang di rumah ada, cuman nggak tahu dia lagi ngapain gitu loh. Kita jangan kepo, ngapain sih ini? Bisa jadi istirahat atau apa, atau lagi di mana nggak tahu. Sehingga kalau sudah 3 kali diketuk, Anda pulang. Entah itu orangnya memang lagi istirahat, atau memang nggak ada orangnya, cuman sandalnya tok masang. Karena kita lihat sandalnya, sandal itu kadang-kadang satu orang bisa 2. Lagi ibu-ibu, bisa 1 lemari, 1 orang. Sehingga jangan lihat ada sandal, lihat ada orang, tidak. Kadang-kadang sandalnya ada, tapi orangnya sandal yang lain dia pakai. Sandal yang lain. Jadi jangan karena alasan ada sandal. Motornya ada, usah. Mungkin dia pakai Maxim keluar, siapa tahu. Kan bisa jadi. Tidak harus motor ada berarti orangnya ada, tidak harus. Atau dia jalan kaki kemana, ya dia tahu. Ya, kalau sudah 3 kali, halas. Itu adabnya. Tapi kalau bertamu ke rumah yang sama, berkali-kali tidak masalah. Kecuali kalau orangnya jenuh. Cuman ini, kalau permasalahan karena ada sesuatu, kita mau menyelesaikan masalah yang pelik ya, sengketa atau apa, tidak apa-apa, didatengin berkali-kali tidak masalah. Ya. Nah, terus kemudian membaca yang benar itu tadi bismillahi awwalahu wa akhirah. Kalau yang fi awaluhu salah. Secara hukum nahwu shorof salah karena ada huruf fi itu majrur, setelahnya harus kasroh. Kalau fi awaluhu enggak benar berarti. Nah, berarti harus fi awalihi. Itu pun jarang. Yang sesuai hadis itu awalahu wa akhiru, bukan fi awalihi. Apalagi fi awaluhu, apalagi enggak demikian fi awaluhu. Karena fi ini huruf jar, enggak bisa menjadi rofa setelahnya. Ya. Pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Iya, iya. Kalau memang urgent ya, contoh Anda ini ikut bus umpama. Bus ini jamnya sekian ini. Ini kalau saya terlambat dikit, hilang sudah busnya ini. Ya, dan tamunya bukan tamu yang istimewa. Maksudnya itu bukan orang yang di luar kota, bukan juga dia guru Anda, sumpama, atau orang tua Anda. Istilahnya waktu istimewa kayaknya kan, guru atau sumpama orang tua itu istimewa itu untuk mertua atau apa, maka boleh Anda beralasan dengan baik, boleh. Afdolnya kalau memang di rumah ada orang lain yang bisa nemenin, minta ditemenin orang lain tadi, karena Anda ada hajat yang genting. Nah, tapi kalau tamu itu orang istimewa, ya, maka usahakan dahulukan ini. Kecuali memang nggak bisa harus sekarang, alasan yang baik, ya, alasan yang baik. Bahkan dalam masalah nerima tamu itu, seumpama masuk waktu sholat berjamaah, Anda dimaafkan tidak ikut berjamaah karena nemenin tamu. Itu termasuk udzur orang nggak hadir berjamaah. Bahkan nggak hadir Jumat kalau tamunya istimewa. Kalau tamunya biasa, bawa aja ke jamaah selesai. Nanti pulang ngobrol lagi. Ya, seperti itu. Ya. Itu di dalam masalah bagaimana menilai tamu di situ. Pertanyaan lain?
Alhamdulillah ya, insyaallah yang kita jelaskan semoga dipahami dan semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Ala hadiniyah min salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.